orang Indonesia tuh suka matematika. Orang tua tuh tergila-gila sama yang namanya matematika. Tapi sedikit sekali yang mau ngambil jurusan matematika. Lulusan matematika cuman bisa jadi guru. Wah, gue naik ojek ke sekolah-sekolah, dijuekin gitu juga udah banyak. Sampai di titik juga sempat mau quit bullshit jobs gitu ya. Karena terima gaji, dolar, keluaran rupiah, kerjaannya traveling ke bintang 5. Hanya ngejelasin tentang itu university, jurusan apa gitu. Yeah. But in your case, surprisingly, it was growing and growing and growing and growing, gak ada winter-winternya gitu ya. Jujur ditanya siapa sih yang passionnya ke pendidikan? Gak ada sih. Apakah itu mau jadi pendidik? Guru dan pendidik dua hal yang berbeda menurut saya. Welcome back to Big Thinkers, guys. Hari ini gue kedatangan sosok yang gue sendiri terkesima waktu ngeliat klip-klip dia bertebaran di sosial media. Mungkin sudah 1, 2, 3 tahun yang lalu, maybe. Dan terpanggil untuk diskusi sesuatu yang penting, yaitu apakah Indonesia bisa tembus menjadi Indonesia emas atau Indonesia akan seterusnya cemas. Welcome, Ibu Ina Liam, founder of Jurusanku, CEO and founder. Ya, thank you Bro Neil. Seru tadi kita bicara ya tentang education. Ya, nggak ada habisnya kalau education ya. Nggak ada habisnya. Challenge-nya juga banyak. Sedikit Spill dalam perjalanan beliau bangun bisnis itu sudah melewati segala macam rintangan. Kalimatnya rintangan apa aja? Jawabannya you name it. Nah gitu. Oke, we start with your journey. Kenapa bikin jurusanku.com 11 tahun yang lalu? Ya awalnya sih dulu karena naif ya. Jadi waktu dulu tuh kerja di agen pendidikan yang ngurusin anak-anak kuliah ke luar negeri. Tapi dari situ sebetulnya tugasnya simple, administratif kan, mendaftarkan anak-anak ini kuliah di universitas di luar negeri. Masalahnya kelas 12 aja ditanya mau jurusan apa nggak tahu, jadi boro-boro mau daftar ke kampus. And I hate answering questions that I don't know and pretend that I know. Yeah. Jadi waktu mereka nanya apa sih bedanya misalnya food science and food technology. Nah daripada ngarang, I prefer nanti research dulu, I'll get back to you. Nah dari research dulu bedanya apa, and then gua sampein nih ke mereka, kok membuat mereka cepat membuat keputusan, make it easier for them to make decisions. Jadi my husband and I, back then belum husband ya, tapi kita kerja di kantor yang sama, kita mikir ini kalau ditulis jadi buku, kayaknya lebih banyak anak orang SMA terbantu. Dan kita mikir ngitung duitnya juga, anak SMA ada berapa nih di Indonesia? 5 juta lumayan ya, satu buku berapa gitu kan. Yeah. Tinggal dihitungin. Udah langsung gitu. Cuan ya. Cuan gitu kan mikirnya. Nah as simple as that. Terus kita start interviewing people, praktisi, aktuaris, kita baru ngeh gitu. Waduh ternyata banyak salah persepsi ya, nggak segampang itu gitu. Orang Indonesia tuh suka matematika. Orang tua tuh tergila-gila sama yang namanya matematika. Anak-anak les, di drilling segala macam. Yeah. Tapi sedikit sekali yang mau ngambil jurusan matematika. Yeah. Karena ada persepsi lulusan matematika cuman bisa jadi guru. Okay. Padahal kita sampai hire aktuaris itu digaji fresh graduate 80 juta. Terus dari kita harus import dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand, dari mana-mana. Padahal anak-anak kita sendiri suka matematika. Nah dari situ tuh kita mikir makin banyak insights yang kita dapat, kita tulis di buku. Kita lupa kalau minat baca orang Indonesia kan ranking 60 dari 61 negara gitu kan. Jadi dengan logonya ya kita print aja. Banyak banget pulang ngeprintnya gitu ya. Karena udah bikin itu kan market fitnya, wah ini marketnya berapa besar ya. Yang butuh banyak gitu. Tapi ternyata buku itu di Indonesia kan kartu nama. Begitu kita nulis buku, habis itu ya kita kasih gratis ke sekolah-sekolah, ke guru-guru BK gitu kan. Naik ojek dulu kita startnya di Surabaya. Habis itu kalau ke Jakarta karena sekolah banyak kan, wah gue naik ojek ke sekolah-sekolah, dijuekin gitu juga udah banyak, sampai di titik juga sempat mau quit gitu kan, naik ojek ke sana kemari, ada yang menyambut, ada yang enggak. Tapi memang ada satu sekolah itu yang langsung menyambut. Kalau gitu kita bisa undang Bu Ina untuk jadi pembicara gitu kan. Nah, that's how it started. Jadi pembicara. Setelah jadi pembicara, orang tua minta counseling.
untuk solusi milih jurusan. Nah, bahkan saking excitednya, kadang orang tua itu begitu selesai seminar bahwa anaknya, Bu Ina ini anak saya, menurut Bu Ina dia cocoknya ngambil jurusan apa. Nah kan gue bukan tukang ramal, mana tahu profil anaknya. Nah mulai itu, dari situ mau refer ke psikolog. Untuk kan mereka yang punya psikotes kan selama ini. Iya, betul. Mulai nginterview psikolog satu-satu, gue temuin satu-satu. Bukan bermaksud merendahkan psikolog ya, tapi waktu itu memang belum ada yang srek. Karena ternyata psikolog itu kan mereka jago memprofil tipe anak ini seperti apa, tapi berhenti di sini. Di tahapan berikutnya tentang dunia kerja, bedanya akuntan dengan profil finance, mereka nggak tahu, mereka kira sama gitu, butuh anak teliti. Padahal gue kan habis nginterview orang-orang di dunia kerja, finance seperti apa, akuntan seperti apa, dan beda, scientist seperti apa, dokternya seperti apa. Oke, contohnya Kayak kalau misalnya, tadi accountant sama finance. Accountant itu bicara masa sekarang, masa kini, pemasukan pengeluaran, beda 500.000 mana, cari tuh. Jadi orangnya harus teliti. Nah perkara hasilnya minus, waduh tahun ini kita rugi nih 20%. Tahun depan gua mau untung 30%. Tahun depan nggak ada yang pasti. Kita sebetulnya nggak butuh anak yang terlalu teliti kan, tapi kita butuh profil anak yang jago menganalisa. Dan biasa profilnya itu lompat-lompat tuh, analytical, dia juga nonton berita politik, karena ganti presiden ganti kebijakan. Presiden ke depan pro hilirisasi nggak? Kalau pro berarti kita pengembangan bisnis invest di smelter, tapi kalau enggak ya rugi investasi kita kan gitu. Nah jadi profil anaknya beda banget tuh. Yang satu kita sebut profilnya doer, yang satunya konseptor. Jadi anak yang cocok untuk konseptor untuk finance dengan doer untuk accountant harusnya beda. Sama dengan dokter. Dokter itu prosedural. Operasi sesar horizontal udah dibuktikan, ikutin aja tuh resepnya gitu. Nah ini mereka yang biasa kalau di dapur suruh masak, mereka ikutin resep. Nah sementara ada anak ditaruh di dapur, resep tulisan panggang sama dia di pan fry, digoreng gitu. Kacau. Dia nggak ngikut. Nah kalau mau bereksperimen jangan ke pasien dong, ya di lab dulu. Nah ini profil scientist sebetulnya. So jadi sebetulnya setelah it's a big difference between doctor and scientist. Beda profilnya, tapi di psikotes umumnya dijadikan satu kelompok gitu. Jadi dia cocok scientist, dia cocok dokter. Atau dia cocok akuntan dan finance itu dijadikan satu. Nah, jadi dari situ kita nggak puas nyari psikolog untuk di-refer, karena kalau kita nge-refer kan tanggung jawab juga gitu kan, credibility. Dari situ ngambil sertifikasi untuk lebih mengenal profil anak. Jadi sekarang udah punya 3 sertifikasi. Jadi boleh dibilang gue berangkatnya lebih kayak journalism lah ya, karena nginterview orang, habis itu nulis, tapi setelah itu sekarang gue mengenal profil anak. Nah itu dicocokkan. Nah itu jurusanku. Dalam proses menjalankan itu dengan segitu banyak experience, what was the top 3 challenges you faced? Challenge dalam hal bisnis atau challenge dalam hal solusi untuk muridnya? Bisnis. Dalam hal bisnis mungkin competition lah, dikerjain orang lah. Actually competition not so much. Memang setelah kita mendirikan, banyak banget yang mau copy paste. Konsepnya mau dijiplak lah ya. Nggak cuman konsep, sampai materi seminar mau ada yang terang-terangan, Bu Ina boleh nggak itu minta slide presentasinya supaya saya bisa sampaikan ke murid-murid saya gitu. Literally ya. Tanpa merasa bersalah gitu. Itu yang ngaku gitu ya. Belum yang nggak ngaku berarti banyak nih gitu ya. Sertifikasinya pun gue punya sertifikasi apa sampai juga ditiru. Di orang ikut-ikutan. Padahal that's not the real core of jurusanku kan sebetulnya. Berangkatnya itu adalah berangkatnya callingnya beda sama you start understanding that based on your needs. I need to empower myself with this. And the number of years interviewing people from different industry. Mau dari logistik pun juga ikutan nguasain, peternakan, perikanan itu juga udah puluhan tahun yang hal itu yang sulit. Sama menarik kesimpulan, ternyata banyak orang salah persepsi. Jadi memilih jurusan bukan nggak tertarik, bukan sekedar follow your passion aja. Tapi kalau dia nggak punya informasi tentang podiatry, bagaimana dia bisa bilang my passion is to become a podiatrist. Jadi dari situ kita mikir intinya ada 3 masalah anak-anak kalau milih jurusan. Yang pertama itu kurang mengenal diri, jadi dia nggak tahu profilnya dia siapa, tadi konseptor atau doer gitu kan. Yang kedua salah persepsi,
lulusan matematika cuma bisa jadi guru. Kemudian kalau ngambil perikanan, pertanian emangnya nyangkul gitu kan. Di desa tinggalnya. Nah, yang ketiga kurang informasi. Kayak tadi kalau nggak ngerti aktuaria itu apa, nggak ngerti podiatri itu apa, nggak ngerti prosthetics orthotics itu apa, gimana bisa bilang aku mau ngambil prosthetics orthotics gitu. Oh iya, benar sekali. Ya, jadi itu problema dalam memilih jurusan. Tapi kalau dalam hal bisnis dari sisi kompetisi mungkin nggak yang tadi terlalu bilang ya. sampai diguna-gunain segala macam-macam itu. Sebetulnya lebih di sisi awal mendirikan. Karena ini kan mendirikan sesuatu yang baru. Jadi di awal-awal orang-orang pada bilang kita crazy lah ya. Karena sudah husband and wife, udah punya 2 babies. And waktu itu kena restructuring. Restructuring, I used to work for an Australian university sebagai marketing representative di Indonesia. Itu kalau suami gue bilang ini kerjaan yang inilah apa namanya bullshit jobs gitu ya. Karena terima gaji dolar, pengeluaran rupiah, kerjaannya traveling ke bintang 5, hotel-hotel tinggalnya untuk education expo, hanya ngejelasin tentang itu university jurusan apa gitu, repetitive, very easy lah sebetulnya. Nah, tahu-tahu mereka restructuring, jadi memutuskan offshore offices itu ditiadakan. Jadi basically lost my job. Nah, waktu itu di persimpangan karena buku pertama baru jadi tuh. Nah, this is it. Kita mau serius ngejalanin bukunya atau I need to find another job. Jadi representatif lagi gitu kan. Tapi terus kita nekat tuh. Ya udah, this is it deh, kita hire orang. Jadi kan makan tabungan kan. Jadi makan tabungan, mendirikan perusahaan sendiri. Buku yang belum jelas gitu income-nya. Nah, jadi tantangannya lebih di situ, lebih di awal. Terus nobody pernah ada buka bisnis seperti jurusanku. Karena you spotted the problem. Jadi you udah spot the problem, not many people notice that problem. Kita dulu nggak ngerti teori design thinking. Jadi kita dulu nggak tahu bahwa we've been following the right path to become an entrepreneur. Start from problem, bukan ideas. Betul. Nah, setelah itu baru ya awal-awalnya doang sih, karena nyari duitnya susah, terus tadi sertifikasi nggak punya, nekat banget kan. Pokoknya dijalanin aja. Cash flow nggak jelas kan, nggak ada bisnis model yang bisa kita copy. Jadi secara bisnis sih sebetulnya di awal-awal susahnya. Tapi yang keren tadi ada satu kalimat yang you cerita. Biasa kan bisnis itu kita mulai tahun pertama kita lihat, tahun kedua kita lihat. Ada fasenya, kita ngomong ada kayak musim kemaraunya, ada musim in English we call it the winter season and the harvest season. So kita harus prepare. Jadi kalau bisnis tuh akan ada winter seasonnya. But in your case, surprisingly, it was growing and growing and growing and growing, gak ada winter-winternya gitu ya. Nah itu yang kita juga kaget, karena I used to study, dulu kan salah jurusan juga gitu ya. Sempet karena pinter gambar, desain gitu kan, padahal gambarnya nyontoh gitu, gak punya ide sendiri gitu kan. Nah terus sempet Ini salah. Ini menarik nih, padahal pinter gambar milih jurusan desain, tapi di analyze ternyata gambarnya nyontoh, bukan menciptakan. Bukan, kalau dikasih kertas kosong ya have no idea mau gambar apa gitu. Butuh contoh, tapi dikasih contoh I can draw bagus, persis aslinya gitu. Nah as simple as that, zaman dulu kan pinter gambar arsitek. Om gue arsitek, kamu cewek mendingan desain interior lebih bersih gitu, bangunan luarnya udah jadi. That's it, ya udah ambil aja desain interior. Tapi salah informasi lah intinya dari pihak kampus. Jadi start dari diploma, kayak politeknik gitulah, program siap kerja. Oh happy banget sih, nggak ada teori gitu kan. Dosen-dosen itu memang interior designer, jadi ada project, ya udah langsung gue punya project, gue punya klien, tanah sekian, minta neoclassical style, budget $100,000. You go and design. Udah kita langsung ke pabrik cat, pabrik karpet, cari sampel, bikin color board, kita present di depan kelas seolah-olah mereka klien gitu. Setelah 2 tahun katanya dulu bisa ketransfer ke tahun kedua university untuk S1. That wasn't the case waktu itu. Harus ngulang dari tahun pertama. Dan S1 interior design waktu itu 4 tahun. Jadi nggak mau dong ngulang 4 tahun lagi. Iya betul. Lama banget. Jadi udahlah take any degree yang 3 tahun selesai. Business management. Seru juga ya. Ada interior design, terus bisa jadi manajer gitu. As simple as business management untuk jadi manajer. Ngambil lah di situ. Wah. Dan di teori bisnis
yang gue pelajarin, bisnis itu biasanya growing dari tahun pertama sampai tahun kelima, sampai mature stage. Habis itu biasanya declining. Jadi waktu setup bisnis, karena dikasih tahu teori itu, udah nungguin sebetulnya biar siap mental. Jadi udah tahun kelima kalau bikin laporan keuangan tuh ya, bentar lagi turun. Otaknya udah begitu ya, udah persiapan ya. Tahun depan turun nih gitu. Tapi surprisingly no, nah itu yang aneh. Memang sempat turun 3 bulan itu hanya waktu pandemi. Langsung shut kan. Karena it was a shock. Dan semua ini aja. Tapi begitu kita start, ada Zoom gitu kan. Mulai belajar tuh. Apa adanya, pakai meja setrikaan di rumah. Jadi kita belajar pakai Zoom, webinar, belum beli peralatan segala macam. Nah, ternyata malah bisa hybrid counselingnya, karena orang dari luar-luar pulau jadi bisa counseling, bahkan orang-orang Indonesia di luar negeri yang juga masih galau, jadi dari Amerika, dari Kanada, dari mana-mana jadi bisa, jadi makanya surprisingly jadi tambah gede. Gitu. Sekarang kita masuk ke fase defining problems. Kan awalnya problemnya mulai kesadarannya itu adalah orang galau milih jurusan. Betul? Terus dimundur tuh, didissect lagi ke belakang. You milih jurusan career path dan juga milih jurusan pendidikan di university. Dan didissect ke belakang knowing that profile you tuh cocoknya begini. Nah di sini Kak Ina punya satu tag or punchline yang saya suka sekali. Dia bilang, Nil, umur anak-anak SMA tuh nggak bakal bisa punya passion karena mereka belum explore. Jadi most probably, jadi instead of following your passion, follow your profile. Itu punchline yang I love it. Karena selama ini kayak belum ketemu tuh. Semua orang ngomongnya either follow your passion atau follow your skills. Jadi nggak based on your pengalaman aja gitu. So dari situ, how did you dissect the problem ke bawah? Kayak mulai memahami, ini masalahnya orang-orang Indonesia tuh di education-nya aja dari bawahnya udah kacau nih. How did you dissect that? What were the problems that you found out? Ya, jadi sebetulnya I read a research from the US sih tentang passion itu, bahwa passion itu happens after you try something, you master it, you become passionate about it. Jadi setelah kita nyoba, kita menguasainya, kita jadi passionate kan. Dan itu happen to me as well kan. Anak SMA zaman dulu kalau di sekolah-sekolah yang cukup menengah ke atas lah ya, sebetulnya jujur ditanya siapa sih yang passionnya ke pendidikan? Gak ada sih. Gak ada. Sebetulnya gak kepikir gitu. Passion ke pendidikan gak ada, tapi I don't know. Kalau ngomong passion ke pendidikan, ada orang yang pengen jadi guru. Tapi apakah itu mau jadi pendidik? Guru dan pendidik dua hal yang berbeda menurut saya. Ya, tapi ternyata memang sebetulnya kalau kita ngelihatnya seluruh Indonesia, itu sebagian besar memang tertarik untuk masuk pendidikan, pengen jadi guru. Sebetulnya kalau ditarik mundur lagi, this is a hard truth juga sih, sebetulnya bukan mau jadi guru. Mau jadi orang yang didengerin. PNS. PNS. Kalau kita bisa Indonesia seluruh Indonesia. Iya. Kalau dari udah sekian tahun sampai tahun ini, data Dikti itu hampir 10 juta mahasiswa yang aktif di Indonesia. Itu yang tertinggi persentasenya di jurusan pendidikan, 22%. Jadi itu masih sampai sekarang. Jadi kalau se-Indonesia ternyata banyak. Tapi kalau kita bicara sekolah-sekolah tertentu. Jadi yang diincar security dong ya basically? Yes, PNS. Security, dapat pensiunan, Ya, jadi itu yang sebagian besar. Tapi kalau kita bicara sekolah-sekolah swasta yang menengah ke atas, sebetulnya kan kalau kita lihat teman-teman itu pada nggak tertarik lah jadi guru gitu kan. Nah, jadi padahal teman gue SMA dulu sekarang ada yang jadi kepala sekolah dan very passionate about it gitu. Nah, gue sendiri nyebur nggak sengaja di dunia pendidikan, setelah dikuasai kan jadi passionate about it gitu. Nah, jadi saran follow your passion itu udah sempet bikin kok gregetan ya? Iya, gregetan. Jadi banyak motivator, banyak psikolog bertahun-tahun tuh follow your passion aja dalam memilih jurusan. Sehingga terus tahu-tahu banyak disalahartikan sama anak-anak Gen Z sekarang. Begitu disuruh melakukan sesuatu yang gak suka, ini bukan passion gue gitu kan. Jadi kata-kata yang ini bukan passion gue gitu. Nah, there's something wrong gitu kan.
Nah habis itu setelah tahu ini research, iya ya, jadi menurut gua tuh follow your passion itu kurang pas untuk diberikan ke anak SMA. Bukan berarti jangan follow your passion gitu loh. Nah, orang kurang Indonesia pas kan ya, suka nggak dibalik tepat, tuh. iya. Kalau nggak ini untuk anak SMA gitu kan. Kalau untuk my own sister ya gue pakai follow your passion aja. Dari dulu pengen buka panti jompo, go ahead gitu. Hidup cuman sekali, go for it gitu kan. Tapi untuk anak SMA yang ternyata mereka belum mencoba, belum menguasainya, apa yang mau di follow? Iya. Jadi banyak anak. Coba define passion is something. Coba define that buat audience kita. Passion is something that something after you try it, you master it, you become passionate about it. Kalau udah jago banget kan jadi passionate about it. Karena sense of achievement itu bikin kita ketagihan di pendidikan itu. Berarti banyak sekali yang jadi misconception itu, banyak sekali ada thin line, garis tipis antara apa yang I suka dengan apa yang I'm passionate. Jadi gue suka nonton tapi bukan berarti gue bisa bikin film. Betul. Iya kan? Kalau gue udah nguasain story liningnya, scriptingnya, sinematografinya, baru gue bilang gue passionate, cocok. Tapi kalau gue cuma demen nonton, ya lu cuma demen nonton, that's it. Passion gue nonton film, sama dengan main game, main game dan bikin game, dua hal yang berbeda. Gitu passionnya. Jadi kalau akhirnya gue bilang follow your profile, bukan passion, karena sebetulnya ternyata setelah di research, tiap orang lahir itu nggak kertas kosong. Sebetulnya ada bawaan, ibarat buah-buahan kita itu ada bijinya, biji buah apel, jeruk, mangga, stroberi. Nah kalau itu udah ketahuan, baru tuh para orang tua, pendidik observasi nih, kalau kayak beli tanaman ini buah apa nih gitu, baru bisa beliin pupuk yang pas supaya dia berbuah. Tapi kalau kita beli tanaman, kita buru-buru dikasih pupuk mangga gitu, karena kan kadang orang tua punya harapan dong, anak gue ini gitu. Akhirnya remaja dia galau, buah apel atau mangga gitu. Ya karena antara bawaannya sama pupuknya nggak pas. Nah, ada contoh nggak selama you counseling? Waduh banyak banget. Satu. Kata-kata passion itu juga ada contoh begini menarik. Jadi dia ini waktu datang, ngomongin film ya, dia bilang passion gue film. Banyak kan anak-anak. I have no problem dengan tiap jurusan termasuk film. I'm not against film. Gue juga bisa bilang kalau ada orang tua yang khawatir, don't worry ya. Maksudnya karirnya bisa kemana gitu kan, advertising dan lain-lain, konten markom itu bisa dipakai. Jangan berpikir film tuh layar lebar melulu gitu kan. Betul. Banyak sekali. Banyak ya. Tapi setelah melihat what I wanted to see itu usually 4 aspek. Kepribadian, minat, bakat, values. Ini udah sejalan atau simpang siur. Kepribadian ke sini, minat ke sono, potensi mana gitu kan, values-nya ke tempat lain lagi. Nah, setelah in this case gua nggak pernah ngelarang anak belajar. Jangan ngambil ini gitu. Karena kuliah itu kan belajar. Mau belajar sesuatu kok dilarang. Mau belajar boleh. Cuman I give him options karena your values ini lu kepengen ini, misalnya pengen dia itu mengutamakan leadership, pengen jabatan, pengen jadi pimpinan, begitu kan? Nah, gue bilang most CEOs are taken from CFOs. Sebagian besar direktur utama perusahaan itu diambil dari direktur keuangan. Nah, di keuangan bicara 3, money, time, risk, gitu kan? Mau buka develop, mau buka cabang lah di Bali atau di mana, butuh modal berapa? Balik modal berapa? Lama, time, money, time. Kalau kita gagal, risiko berapa persen? Keputusan jadi buka apa enggak, itu nunggu analisanya si orang finance. Jadi itu kalau lagi berkembang, kalau lagi rugi juga begini, yang dicari orang finance lagi gitu kan. Nah, hanya cerita aja sih, and then think about it gitu, pulang dipikirin. Setelah sekian tahun, balik lagi, ini keluarga bawa adiknya, counseling. Oh kakaknya gimana Pak jadinya? Oh barusan udah lulus. Oh ngambil apa jadinya? Finance. Ambil finance di Sydney, barusan pulang balik Jakarta, udah kerja di bagian business development perusahaan. Tapi gimana, happy nggak Pak? Kan dulu maunya film. Oh happy banget, sekarang dia in charge untuk handle investment di Hong Kong. Nah kalau kita kembalikan dia ke SMA, kita ngasih saran dia, follow your passion. Passionnya yang mana? Finance atau film? Padahal pada saat itu belum ketahuan finance kan? Belum. Cuma taunya film doang kan? Taunya film. Ya, itu dan yang ketemu finance setelah dianalisa tadi? Setelah dianalisa 4-4-nya, karena yang cocok untuk satu anak kan nggak mungkin. Pernah nggak, bisa nggak kasih contoh yang ada 4
kriteria tadi itu value-nya berantakan sama ada yang sempat align? Oh, banyak karena sekarang kan kasusnya mungkin udah hampir 6.000 ya. Kalau yang udah align, kadang-kadang problemnya cuma kurang informasi. Jadi misalnya udah sesuai semua, tapi dia hanya tahu jurusan itu hanya psikologi gitu. That's all, taunya itu. Terus nggak ngelihat, tapi aku nggak mau jadi psikolog gitu. Nah, setelah dikasih informasi, kalau udah tertarik psikologi mesti baca nih sosiologi, antropologi sama dunia pendidikan. Karena ini semua tentang manusia, cuman bedanya ini individu, ini kelompok gitu kan. Tapi kan nggak ngerti sosiologi, antropologi, belajar apa, terus ngapain, kerjanya di mana. Begitu dijelasin nih dunia kerjanya, bukain nih misalnya unjobs.org, ini lowongan pekerjaan untuk kayak gini-gini. Misalnya di sosiologi itu ada membahas gender issues gitu kan. Kita cari ya pekerjaannya, langsung aja live bukain. Nih bisa jadi konsultan di sini, gender equality permintaannya seperti ini. Jadi hanya karena dia tahu informasinya, ada ujungnya nih. Kalau gua ngambil ini, oh ujungnya bisa ke sini. Kayak kita masuk jalan tol nyetir. Kalau kita tahu kan, oh di sana. Perkara tengah jalan nanti, oh ada something interesting belok, lain cerita. Dibandingkan kita masuk jalan tol, tapi ini mau kemana? Exitnya nanti di mana? Nggak tahu. Ya pokoknya jalan aja. Gitu. Nah itu tuh contoh yang align. Sebetulnya udah cocok hanya karena kurang informasi aja. Jadi teman-teman jangan kejebak, udah jalanin aja dulu. Kelamaan ya. Mulainya boleh, tapi kelamaan jangan gitu ya. Makanya di tagline di kantor gua ada tulisan only dead fish go with the flow. Yang ketiga ini the idealist. Ini yang hidupnya penuh drama. Tanpa mereka hidup juga garing. Itu perlu dijelasin. Please. Cara kita memandang alat tes itu udah harus dibongkar. Mana yang paling akurat? Yang 98%, 85% tipe kepribadian. Itu susah banget dideteksi. Sampai tua pun dikasih psikotes, hasilnya berubah-ubah atau banyak di tengah. Pengaruh paling besar terhadap kesuksesan anak itu adalah di Finlandia masuk jurusan keguruan itu lebih sulit daripada masuk kedokteran dan hukum.